Yang kayak yang tipikal, oke saya KPR ini kayak rumah. Lu gimana kalau tentang orang yang KPR rumah? Nggak, goblok sih. Alasannya? Ngapain lu ambil earnings power lu, terus lu setor sesuatu, yang itu lu baru lunas selama 20 tahun, 5 tahun pertama lu ngebayarin bunga ke bank. Itu nggak make sense. Purely an idiotic product. Itu produk orang goblok namanya. Tapi bang? Riba. Ya, oke. Ya. Karena selalu ada tapi bang. Haram kalau buat gua. Gua nggak bisa bro. Jadi contoh. Yes. Tapi influencer biasa keuangannya. Tapi bang, kan nggak semua orang bisa beli mobil gak nyicil. Ya nggak usah beli mobil, mau nyata ada Grab, ada Gojek, mau merger tuh dua-duanya. Jadi nggak usah beli mobil, lu kebanyakan gaya. Kita berdua kayaknya ya, kan kita juga lumayan tahu kan aset masing-masingnya. Kita kayaknya beli properti ketika itu kayak cuma 5% nggak sih? Nggak nyampe 3%. Dua. Ya 3% lah ya. Iya, gue 2 kayaknya, 2%. Nih. Properti gue tuh cuma 2% dari aset gue. Gue tuh beli cash nih. Cash. Gue nggak bisa yang kayak, beli dulu terus gue nyicil terus kayak lunasnya 20 tahun tuh. Itu bro, gue duduk di sofa gue kan. Ya. Pantatnya panas bos. Mobil nyicil, aduh panas pantatnya anjing. LCGC nyicil gitu. Iya, LCGC nyicil kan 2 tahun itu, aduh panas itu pantatnya itu. Gak bisa gue. Ya. Jadi karena gue itu biasanya gak menyumbang profitabilitas ke bank, makanya gue kepaksa beli obligasi. Kepaksa bro. Itu pun udah Indois itu kepaksa itu. Berapa banyak? Lumayan lah, lumayan. Biar bisa ada relasi gitu sama bank. Tapi kalau sebenarnya, karena gue ngasih bank tuh 0 bro. Lo harus tahu, 0. Gue gak pernah minjem, gue gak pernah KPR, gue gak pernah nyicil mobil, gue gak pernah ambil loan untuk bisnis. Gue orang yang gak pernah berhutang sih. Gue juga tahu dia sama sih. Gimana menurut lo orang berhutang itu? Karena hutang itu kan dari dulu ya. Gue fans berat Raja Salomo bro. Iya. Sulaiman kalau kalian tahu. Dia yang famous selalu bilang bahwa kalau lu berhutang lu adalah budak ke lendernya. Dan memang benar bro. Setuju. Lu KPR terus lu suatu saat lu gagal bayar, lu udah nyicil misalnya selama 10 tahun rumah lu disita lo. Itu tuh financial product yang gak make sense buat gue. Aset itu bukan lu yang punya loh. Ketika lu tanda tangan KPR itu kan bukan aset lo. Iya. Can be taken anyway sampai lu bisa lunasin KPR-nya kan. It's not your asset. Jadi orang bilang, tapi sewa tapi bang. Lah lu yang punya rumah lu bank bos. Sewa masih orang loh, lu lebih gampang lawan orang loh nyewa dibanding. Lu mungkin nggak diusir loh, lu nyicil kayak please sebulan lagi ngetelat itu masih bisa bayar. KPR nggak bisa loh kayak gitu. Ya kan? Ya. Mereka karena mereka peduli NPL, non performing loan. Orang kan nggak ada NPL nih, mereka nggak ngeliat kayak balance sheet begitu. Jadi kalau lu bilang kayak KPR tapi rumah sendiri, enggak goblok, bukan rumah lu. para penggila riba ini kan. Para penggila riba ini. Karena banyak juga kayaknya artis ya atau kayak public figure yang ngajarin tapi ada yang tobat juga bro, banyak juga yang kayak udah kayak distance ya setelah kayak usia berapa itu kayak akhirnya udah nggak KPR lagi dan ya itu memang ya preferensi orang masing-masing karena biasanya orang-orang balik lagi milenial lagi loh yang kecanduan KPR tuh. Betul. Milenial tuh udah kayak beli saham, main KPR, pinjol, terus habis itu apa lagi? Peer to peer lending. Terus uangnya sekarang hilang ya nggak milenial? Milenial. Iya bener loh. Iya kan? Mereka fix aja 15% fix rate. Terus bisnisnya biasanya travel terus kena COVID. Selalu ini. Terus bisnisnya restoran kena COVID sama travel biasanya. Bayangin loh milenial. Iya bener loh. Mereka travel KPR umroh terus lari gitu biasanya. Iya. Mereka KPR, mereka pinjol. Nih lu denger lo milenial goblok lu. Mereka KPR, mereka pinjol, mereka peer to peer lending, mereka beli saham. Iya. Aduh, kasihan, kan? Iya, endingnya biasanya jangan sampai jadi ojol gitu. Iya kan? Banyak bro, gue kemarin nonton Device. Dia kuliah bro, nah itu tuh kuliah tuh. Ya, jangan begitu kalian ya. Jangan. Nah ini rekomendasi buku yang belum bro tim sebut. Nah ini kan bro, dia coba gua tanya, yang udah disebut Wealth of Nation, Intelligent Investors, Quality Analysis, The Common Sense of Investing. Ayo, namanya ini Alpha bro. Gua tanya lu kesini, ayo kita bedah laporan keuangan. Gua mau lihat security analysis lu udah selesai atau belum. Gue yakin ya, rekomendasi gue ya, Wealth of Nation sama Security Analysis, satu bajingan pun yang nonton ini belum ada yang selesai dulunya.
Satu bajingan pun belum ada yang selesai. Kalau selesai pun mereka understandingnya bro, itu 0,1% dari apa yang ditulis Benjamin Graham. Iya kan. Sama David Dodd. Mereka kan 0,1%. Mereka kan filsuf bro. Ya, suka baca sih, kan tolol. Yakin gua 0,1% pun lu tidak paham isinya security analysis. Tidak paham, tidak mengerti. Ya. Baca ulang sih. Ya kan? Kalau nggak ngerti, ini masih ada bukunya Aceh nih. Ya. Masih ada bukunya Aceh, bro. Karena gua tahu lu nggak bakal ngerti security analysis. Ya, nggak bakal sampai di otak lu dan lu nggak akan paham. Jujur aja gue bro sini. Gimana menurut orang ngerti nggak baca security analysis bro? Ya nggak. Kebanyakan nggak ngerti ya. Nggak, itu mesti bisa counting dulu kan? Iya. First off mesti bisa counting dulu. Ya plus juga sebenarnya bukunya Benjamin Graham ya, yang Intelligent Investor juga teknis juga itu. Untuk pemula itu nggak friendly tuh. Oh iya. Bukan friendly untuk pemula. Dia tuh nggak jelasin loh. Dia langsung bilang margin of safety. Karena gitu. Kan banyak juga kan influencer yang gaya-gayaan kayak, oke, buku apa untuk pemula langsung dikasih Intelligent Investor. Ya betul. Dia ini sih nggak terlalu ngerti. Dia aja nggak ngerti. Bener. Ya kan? Dia nggak ngerti itu bukunya isinya apa itu. Ya. Jadi yang Bro Kakak bilang bener. Kadang buku yang kan lu nanyanya buku apa yang bagus menurut gua. Benar, belum tentu cocok buat kalian. Ya, kalau yang friendly untuk pemula ini bukunya nih. Ya CTG tuh. CTG tuh di belakang tuh. Itu apa itu investasi? Nah, oke tuh. Basic lu bisa baca, bisa selesai, ya lu 70% ngerti lah. Kalau lu baca 2 kali 80, baca 3 kali 90. Gitu. Lu udah dapat framework understanding. Tapi kalau lu nggak suka nonton buku, ya modul kita. Lu selesai yang The Art of Crypto Trading, bro. Modul itu coba ditunjukin, bro. Langsung jago tuh ya. Ada yang bilang Timothy scam kelasnya kemurahan. Ya sebenarnya benar kemurahan. Nah ini ya The Art of Crypto Trading. Ya di sini intro to modern day crypto trading. Ya how to transform. Nah ini dari sinilah. Nah ya. ini dulu kalian ini coba deh. Ayo siapa yang udah selesai ini coba komen. Dapat apa kalian dari situ? Selesaikan di. Benar. Modul pertama nih. Lu selesai The Art of Crypto Trading. Gua yakin lu udah ada baseline yang kuat ya. Udah ada dasar yang mantep ya bro ya. Benar. Karena nggak banyak buku yang bagus juga teman-teman. Jadi gini, kenapa banyak yang nanya kan? Kenapa gue rekomendasi bukunya buku klasik bro? Karena emang yang bagus yang klasik. Benar. Yang lama-lama bro. Apa aja yang bagus ya? Mungkin. Oh pizza lo udah datang ya? Iya. Makan dulu bro. Oh iya. Jadi menurut gue apa itu? Cara belajar beda-beda ya. Kalau gue emang kebetulan gue suka baca buku. Yes. Gue suka baca buku, tapi Bro Kakak pun benar, dia juga pasti dulu suka baca buku. Orang kita dulu kalau nganggur dulu di bandara suka belinya buku ya. Iya. Jadi kita baca, habisinnya di situ, bahas pas pulang dah. So habis ini apa, dapat apa, lu dapat apa dari ini? Nggak ada waktu. Kalau gue sekarang baca buku, sorry to say nggak ada waktu. Gue sukanya belajar dari podcast sekarang. Iya. Jadi kalau tanya metode belajar Timothy itu apa? Jawabannya podcast. Karena podcast tuh unfiltered thought dari orang. Bener. Jadi gue biasa ini kan juga podcast kan? Oh ini juga podcast. Jadi kan lu kan di sini kayak lu nongkrong sama gue. Lu kapan lagi lu nongkrong sama orang yang punya duit kayak gue, punya duit kayak dia, terus mau ngomong sama lu? Gak banyak jelasin kan? Begini kan? Jelasin begini. Cara pikir kita gitu. Jadi gue podcast gue banyak dengerin bro. Jadi kalau podcast kayak misalnya Elon Musk tuh gue digest semua podcastnya. Joe Rogan kalau guestnya billionaire kan banyak kan guestnya. Biasa gue digest juga. Jadi ya begitulah. Ada yang bilang tanggapan tentang Bill Gates ke Indo. Udahlah, lu terimalah vaksinnya. Kan lu kan divaksin juga semuanya. Gua pas ngomong waktu itu. Sekarang aku kena vaksin. Masker. Kena tuh kan. Ketika gua ngomong suatu kenyataan dong. Yang gue bilang. Allah ini nggak gue bongkar kan rahasianya. Ketika ada Konglo yang ngomong baru iya lo semua. Oh iya Timothy bener. Ya emang selalu bener, nggak pernah salah. Kalau salah nggak triliuner gue anjing. Ketika ada Konglo yang ngomong lu baru iyain lu. Gue yang ngomong lu maki lu, ya kan? Ya padahal kan kita kan selalu ini tsunami fakta bro. Bener. Oh, ada yang kemarin bikin konten bro, gue sama Andrew Tate. Gue kasih tau Andrew Tate umur gue masih ngepel lantai gymnya anjing. Katanya ngakunya punya klub katanya di Romania sama di Dubai. Nggak ada klub yang nol. Gue nanti mau bikin klub di Dubai. Baru nih undang nanti sana si botak gitu. Ya kan bro?
Kalau mobil mah bisa lah beli bro. Kita nggak bisa setir kanan. Kita nggak bisa setir kirinya doang. Makanya nggak bisa Bugatti di sini. Iya. Kalau bisa setir kiri mana gue beli itu Bugatti. Ya.